Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Perkenalkan, nama saya Hidayat Rizky Permana dari kelas 10 TBSM, dan di samping saya ada Aris Maulana Supagi dan Irfan Maulana. Arya Adriansa. adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian penting yang telah terjadi pada masa yang telah lampau dalam kehidupan manusia. Sejarah memiliki unsur-unsur pentingnya setiap kajiannya, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Berpikir kronologis adalah berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Secara etimologis, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan Mempunyai arti melintas. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui atau melalui, sedangkan kronos berarti waktu, sehingga kronik berarti sesuatu melampaui atau melalui, sedangkan kronos berarti waktu, sehingga diakronik berarti suatu yang melintas melalui, mempunyai dalam batasan waktu. Kronologi adalah ilmu tentang waktu yang menjadi ilmu bantu sejarah dalam menyusun peristiwa atau kejadian sesuai urutan waktu terjadinya. Periodisasi adalah bagian dari sejarah yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan waktu. Kronik merupakan catatan pelajaran yang ditulis oleh para musafir, pendata, dan pejuang pada masa lalu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kehidupan dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia yang beranggota 4 orang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Andika, dan sebelah saya Endang Kurniawan, Muhammad Ridwan, Hikmah Hendara. Yang ke-1, jenis-jenis manusia yang hidup di Indonesia pada zaman praaksara. Perkembangan kehidupan manusia para di aksara tidak dapat terlepas dari evolusi, persebaran ras, kebudayaan, dan berbagai macam dinamika kehidupan pada kala itu, sehingga jenis-jenis manusia pada zaman itu pun turut berevolusi seiring perkembangannya. Yang kedua, hasil kebudayaan dan nilai-nilai budaya. Kebudayaan pada zaman praaksara pun juga berkembang seiring waktu. Dari yang awalnya mereka hanya berburu makanan menggunakan batu dan kayu, hingga zaman di mana mereka mahir membuat dan memproduksi sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Pengertian praaksara, zaman praaksara, dan manusia praaksara. Sebelum mengerti tentang sejarah kehidupan zaman praaksara, kita terlebih dahulu apa itu perbedaan dan pengertian praaksara, zaman praaksara, dan manusia praaksara. 4. Perkembangan kehidupan manusia pada zaman praaksara terjadi selama ratusan ribu tahun. Selama ratusan ribu tahun itulah manusia berdasarkan berkembang dan menghasilkan corak-corak kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya Egy Maulana. Di sebelah kanan saya Saya di sini akan mempresentasikan tentang ilustrasi masuknya Islam ke Indonesia. Langsung saja kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh saudara Aceh Randy. Oke, materi pertama di bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Secara umum mereka menerima Islam tanpa meninggalkan kepercayaan dan praktek keagamaan yang sama. Hal ini yang sering dilakukan oleh juru dakwah di Jawa adalah Wali Songo. Mereka mengajarkan Islam dalam bentuk kompromi dengan kepercayaan-kepercayaan setempat mengenai asal, tokoh, pembawa, waktu, dan tempat. Islamisasi pertama kali di Indonesia masih merupakan
masalah yang kontroversial. Islam masuk di Pulau Jawa dilatar belakangi dengan jatuhnya Kerajaan Malaka ke tangan penguasa Islam yang sudah dimasuki oleh ajaran Islam, dan melalui perjuangan politik inilah pemerintah Islam berkembang sampai di Jawa. Hubungan bilateral inilah menjadi kesempatan terdiri para saudagar Muslim untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang dimulai sebelum tahun 1511 Masehi. Di samping itu juga karena banyak orang-orang Jawa yang merantau di Malaka, baik sebagai prajurit maupun sebagai pedagang, dan di sana memiliki kekuasaan tersendiri yang disebut Kampung Jawa. Di wilayah ini, daerah-daerah urban seperti Surabaya, Gresik, Tuban, Jepang, Pekalongan, Cirebon, dan Banten lebih dikenal sosok masyarakat yang memiliki ciri-ciri sosial yang unik, urban, keras, terbuka, dan plural. Agama yang secara tidak. oke, sekian Dari presentasi dari kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok bayar kayu 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Anwar. Dari samping saya Ridwan Maulana, Septian Ramdhani. di sini kita akan mempresentasikan proses masuknya penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Perkembangan penjajahan Belanda di Indonesia diawali dengan pendirian VOC. VOC dibentuk pada Maret 1602 karena adanya persaingan dengan antar sesama kongsi dagang Belanda. Tujuan dibentuk VOC untuk mengatasi persaingan antara para pedagang Belanda setelah VOC bubar dan diambil alih oleh Belanda. Maka Raja Louis Napoleon Bonaparte menunjukkan Herman Willem berkuasa dari tahun 1808 sampai 1811. Bab 2. Pendahuluan. Proses masuknya penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. A. Proses masuknya penjajahan Eropa ke Indonesia. Politik merkantilisme, yakni praktik dan teori ekonomi yang Bab 3. Penutup. Kesimpulan, akibat perdagangan rempah-rempah yang membuat perpindahan penduduk barat ke Indonesia. Selain itu pula, masyarakat barat lebih menyukai daerah-daerah di Indonesia untuk menjadikan industri pabrik ATW semacamnya. Saran, bangsa barat mulai datang ke Indonesia pada abad ke-16. Maka mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pergerakan nasional. Perkenalkan, nama saya Egi Teguh Prabowo, dan di samping saya Rizky Fajar, Karendi, Bijar, Rizky Hadiawan. Arti pengertian nasional. Pengertian nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yakni masa perjuangan mencapai kemerdekaan, yakni pada kurun 1908 dan 1945. munculnya pergerakan nasional. Pergerakan nasional yang diwujudkan sebagai buah proses atas sejumlah pemindahan kaum kolonial pada rakyat di Nusantara selama bertahun-tahun. Bukanlah peristiwa yang terjadi tiba-tiba dalam fase sesaat. Ada 3 faktor, yaitu adanya tekanan dan penderitaan, adanya rasa nasib penanggulangan, adanya rasa kesadaran. Gerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Pada tingkat nasional dapat direfleksikan
sebagai perhatian dari pekerja sosial yang diaturkan pada sikap yang lebih hartokik. Dari kelompok 6, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.